Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Aryani, nomor induk mahasiswa 1910530011013 dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas final di tengah COVID-19 dari mata kuliah Kebijakan dan Perlindungan Anak oleh dosen pengampu Dr. Muhammad Akil Musi MPD tentang kesejahteraan sosial anak. Anak merupakan titipan dan amanah dari Allah dan merupakan aset penting bagi negara yang menjadi penerus masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup sebagai upaya dari perlindungan hukum. Menurut UNICEF, anak adalah anak yang berusia 0 sampai 18 tahun termasuk anak di dalam kandungan. Sedangkan kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sosial, warga negara agar mampu hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Jadi dapat disimpulkan di sini, lembaga kesejahteraan sosial anak adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab dengan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak dengan melaksanakan penyentuhan. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 1997, fungsi dari LKSA adalah yang pertama, sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak, artinya panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan, dan pencegahan kepada anak didik. Kedua, pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak. Yang ketiga yaitu sebagai pusat pengembangan keterampilan, artinya panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja. Tujuan dari lembaga kesejahteraan sosial anak menurut Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 1997 adalah yang pertama itu memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja. Yang kedua, sebagai penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial anak. Balai Rehabilitasi Sosial Anak untuk lembaga kesejahteraan sosial anak adalah unit reaksi cepat dan penanganan darurat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kehadiran Balai Rehabilitasi Sosial Anak dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 59 ayat 1 bahwa pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab kepada anak. Pasal 59 ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan khusus kepada anak sebagaimana disebutkan dari ayat 1 diberikan ke 15 kategori anak. Salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang korban pelecehan seksual, anak yang korban pornografi, anak yang terjangkit HIV dan AIDS. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Pasal 1 bahwa Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berisikan tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan apa yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. Program kesejahteraan sosial anak merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial secara luas, di mana kita ketahui bahwa kesejahteraan sosial itu sendiri adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Sasaran dari program kesejahteraan sosial anak diprioritaskan kepada yang pertama, anak balita terlantar dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berusia di bawah 5 tahun. Yang kedua, anak terlantar atau anak tanpa asuh orang tua yang berusia 6-18 tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua. Yang ketiga, anak terpaksa bekerja di jalan yang berusia 6-18 tahun, meliputi anak yang rentan bekerja di jalan, anak yang bekerja di jalan, anak yang bekerja dan hidup di jalan. Yang keempat, anak berhadapan dengan hukum yang berusia 6-18 tahun, meliputi anak yang menjalani masa hukum, anak yang mengikuti proses peradilan, atau anak yang menjadi korban pelanggaran hukum. Yang kelima, anak dengan kecacatan yang berusia 0-18 tahun, meliputi anak yang kecacatan fisik, anak dengan kecacatan mental, dan anak dengan kecacatan ganda. Yang keenam, anak yang memerlukan perlindungan khusus atau perlindungan khusus ini yang berusia 6-18 tahun, yaitu anak korban perdagangan, anak korban kekerasan, anak dengan penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan anak yang terinfeksi AIDS. Komponen utama dari program kesejahteraan sosial anak yang pertama, program kesejahteraan sosial anak balita. Yang kedua, program kesejahteraan sosial anak terlantar atau anak jalanan. Yang ketiga, program kesejahteraan sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Yang keempat, program kesejahteraan sosial anak dengan kecacatan. Yang kelima, program kesejahteraan sosial anak dengan perlindungan khusus. Di sini bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassahadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.